Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatus Sania dari kelompok 1. Akan membahas dasar hukum pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendahuluan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting, bahkan paling penting dalam pengembangan perbedaan. Seperti halnya dengan perkembangan pendahuluan Islam dan mencapai kejayaan umat Islam tidak akan tercapai kecuali dengan pendidikan Islam. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran telah ditetapkan proses awal pendidikan. Dalam sejarah, telah lahir beberapa tokoh pendidikan Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan dan pembinaan kepribadian sehingga terciptanya kebudayaan ummah yang kuat dan teguh. Pengertian pendidikan agama Islam. Abdul Masjid mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam penyimpanan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dan mengamalkan ajaran Islam dan sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan hadis. Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan, serta penggunaan pengalaman. Sumber pendidikan agama Islam 1. Al-Quran, As-Sunnah, sejarah Islam, pendapat peran sahabat dan filsuf, hasil pendidikan para ahli dan Islam, ijtihad. Dasar dan tujuan pendidikan agama Islam. Setiap aktivitas yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai dasar atau landasan tepat, bijak yang kukuh dan kuat. Apabila pandangan hidup dan hukum serta yang dianut manusia berbeda pula dasar dan tujuan aktivitasnya. 1. Dasar pendidikan agama Islam. Setiap usaha untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan tentulah berpijak pada suatu landasan yang kuat dalam hal itu. Suhandi mengatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam di Indonesia mempunyai landasan yang kuat dapat ditunjukkan dalam sebagai seni, yaitu sebagai berikut. Dasar yuridis hukum ada 3. Dasar ideal. Nomor 2, dasar struktur konstitusional. Dan ketiga, dasar opsi. 2. Aspek psikologis. Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidupnya manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dihadapi pada hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tentram sehingga memerlukan adanya peran hidup. 3. Tujuan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah bertujuan untuk membangun dan mengembangkan keimanan melalui pemberian dan penumpukan pengetahuan, menghayati pengalaman serta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan hal keimanan, bertakwa, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam yang hendak dicapai ialah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu membahagiakan hidup di dunia dan akhirat. Kesimpulan, pendidikan agama Islam sangat penting untuk kemajuan umat Islam karena hanya melalui pendidikan Islam, keyakinan serta percaya pendidikan Islam mengembangkan prestise manusia secara fisik, akal dan ruhani. Subjek meliputi Al-Quran, Sunnah, serta ijtihad untuk menghadapi isu-isu baru dalam pendidikan. Tujuan utama adalah menciptakan pribadi yang taat kepada Allah dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan Islam berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah serta pertimbangan pemikiran manusia yang sesuai dengan sumber tersebut. Sekian pesan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.